diam dulu. Jika ada orang yang berkata bertemu dengan Yesus di padang gurun, jangan kau percaya. Siapa yang pernah bertemu Yesus di padang gurun? Paulus ketemu Yesus di mana, Pak? Di padang gurun. Padang gurun. Padang gurun. Oh. Ya. Nangis. Begini, Bang Juma, begini. Bang Juma begini. Di mana? Paulus kan palsunya. Ya jelas kata Yesus kan udah aku bilang sama kamu. Paulus kan rasul palsunya, bisa bangkitkan orang mati. Petrus rasul palsu bukan, Bang Juma? Kalau yang kamu maksud itu Petrus, yang muridnya Yesus, kamu kenapa? Ayo lanjut, silakan. Kamu kenapa? Begitu diajarkan dalam agamamu. Silakan dilanjutkan, Bang Juma. Nah, sekarang di dalam Matius 24 nomor 24, si palsu ini mampu melakukan mujizat kan? Betul nggak? Menurut Yesus. Betul nggak? Bahwa nabi palsu, Mesias palsu bisa melakukan mujizat-mujizat sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan juga. Kamu bangga? Kamu bangga? Bahkan Paulus itu hampir dianggap Tuhan, paham kau? Dia bukan hampir lagi, dianggap dewa, malah dianggap Tuhan. Dewa Hermes katanya si Paulus ini. Kenapa? Saking bisanya melakukan mukjizat. Sementara Yesus mengatakan ciri-ciri penyesat, ciri-ciri nabi palsu melakukan mukjizat yang banyak menyesatkan orang. Telan sudah kau itu, terpenuhi semuanya di Paulus. Paham kau? Oh, salah Bang. Salah Bang Juma. Salah kok Bang Juma. Kok salah Paulus itu tidak pernah menjijikkan kehidupannya dalam hidupnya itu, nggak pernah itu berzina. Itu tidak dikatakan begitu. Hei, Ibu Darni, jadi dia bukan penyesat. Coba saya tanya samamu, Bu Darni, kitab apa nama kitab sejarah kehidupan Paulus? Jangan sampai dia gauli kambing. Dia kan nggak tahu, kita nggak tahu sejarah hidupnya. Kitab apa nama sejarah hidup Paulus? Hah? Yang kau baca itu adalah surat-surat halu yang 13 bab itu, 13 buku itu. Mana sejarah hidup Paulus coba? Nama bapaknya aja kau nggak tahu. Sekarang jangan sampai dia suka perkosa tetangganya. Oh, nggak ada sejarahnya. Mana sejarah hidupnya Paulus? Mana sejarah hidupnya Paulus? Sejarah hidupnya dicatat sewaktu dia bertobat, dia dipilih oleh Yesus. Mana sejarah hidup Paulus? Itu yang dicatat dia. Ngapain hidup kita Paulusnya di mana? Yang kau terima itu, Bu Darni, yang kau baca itu adalah karangan-karangannya. Yang saya tanya pendapat kalian. Malam Pak Ustadz. Malam Pak Ustadz, bisa nanya dikit tidak? Buku apa? Supaya saya tahu bahwa Paulus itu orang suci, nggak pernah perkosa ayam. Emang Paulus itu tidak pernah melakukan kejahatan. Mana kitabnya? Mana kitabnya yang bisa saya baca supaya saya tahu sejarah hidup Paulus itu? Kitab apa? Kisah para Rasul. Kisah 9 ayat 15. Dia dipilih oleh Yesus. Kalau sudah dipilih oleh Yesus, mulai dari situ. Yang saya tanya itu kisah hidupnya. Jangan lagi dilihat kisah hidupnya. Kisah hidupnya. Mana tahu dia pencuri ayam, mana tahu dia suka perkosa monyet, mana tahu dia suka sodomi kambing. Mana kita tahu? Kita tidak tahu sejarah hidupnya Paulus, Bu Darni. Jangan sombong Anda. Mana sejarah hidup Paulus mana? Tunjukkan sejarah hidup Paulus mana? Malah Bang Juma. Ada sejarah hidup Paulus, nggak ada. Tidak ada sejarah hidup Paulus itu, nggak ada. Jangan kalian menipu diri kalian. Apa? Jangan kau bawa hadits. Paulus dulu tunjukkan sejarah hidupnya Paulus. Jangan lupain aja. Jangan sampai dia mempersterikan ayam. Mana sejarah hidupnya Paulus? Mana sejarah hidupnya dulu. Jangan kau mengatakan Paulus itu orang suci kalau kau tidak tahu sejarah hidupnya. Mana sejarah hidup Paulus? Mana hidupnya? Coba. Pada saat dia usia 30 tahun. Pada saat dia usia 30 tahun, apa yang dilakukan Paulus?
Lakukan apa yang dilakukan Paulus pada saat usia 30 tahun, usia 35 tahun, usia 36 tahun. Paulus ngapain aja? Jangan sampai dia germo. Ini data. Mana? Silakan. Jangan ada yang memotong ya, jangan memotong. Ya, silakan, silakan. Dulu sebelum dipilih Yesus, dia adalah penganiaya umat. Sejarah hidup lengkapnya, Bu Darni. Jahat. Sejarah hidup lengkap. Ini sudah bertobat. Sama seperti kita menghitung setelah bertobat. Risalah kenabian sama dengan Sirah Nabawiyah. Sejarah lengkap kehidupan nabiku, Nabi Muhammad. Nama kitabnya Sirah Nabawiyah. Nama kitab untuk mengetahui sejarah hidup Paulus itu apa? Jangan buku apa? Masa lalu. Buku apa yang harus saya baca supaya saya tahu Paulus ini ngapain aja? Kisah para Rasul 9 ayat. Kisah para Rasul 9 itu tidak mengisahkan tentang hidup Paulus dari kecil sampai dia menggol. Gak ada itu. Dikisahkan yang sudah harus supaya kau tahu bahwa Paulus itu bukan pesina. Supaya kau tahu bahwa Paulus itu bukan pencuri kambing. Supaya kau tahu bahwa Paulus itu bukan pencuri ayam. Paham? Gini Bang Juma. Jangan kau ngarang-ngarang. Paulus itu orang suci. Mana sejarahnya? Mana sejarah hidupnya? Jangan sampai Paulus itu suka sodomi pamannya. Siapa tahu Paulus itu suka naiki kuda. Siapa tahu Paulus itu suka naiki tantenya. Mana sejarah hidupnya? Tunjukkan dulu pada saya. Baru kalian cerita. Islam ini selalu sibuk sama agama Kristen. Ya. Bingung. Mana. Coba tunjukkan sejarah hidup Paulus itu mana? Tunjukkan ke saya. Ngapain aja Paulus usia 17 tahun? Setelah bertobat, Paulus tidak pernah mengawini anak kecil. Mana sejarah hidupnya? Kau ngomong seenak perut, tak ada sejarah hidupnya. Mana ada datanya Paulus mengawini anak kecil? Mana ada? Maka dari itu, mana sejarah hidupnya, Bu Darni? Mana sejarah hidupnya? Siapa tahu dia memperkosa bayi? Siapa tahu? Mana sejarah hidupnya? Tidak ada. Mana sejarah hidupnya? Sejarah hidupnya. Jangan dikit ya. Kenapa dikit loh? Jangan dikit. Pak Pipo. Mana. Sejarah hidupnya Paulus. Siapa tahu Paulus pernah bercinta dengan Pak Pipo. Mana coba? Sejarah hidupnya tunjukkan ke saya. Kalau kamu kan kafir, sudah bisa menunjukkan sejarah hidupnya Paulus dari nol sampai dia meninggal masuk neraka, tidak bisa hidup, dan tanpa bibir tidak bisa mencerminkan ada sesuatu yang negatif, baru Bu Darni bisa ngomong. Tapi kalau tidak sejarah hidupnya, apa dasar ibu mengatakan dia orang suci? Hah? Mana sejarah hidupnya? Dia sudah bertobat. Bertobat apa? Bertobat di mana? Yesus. Pilih Yesus mana? Mana ada Yesus pernah mengatakan dia pilih? Gak ada. Aku sendiri memilih itu, kisah para Rasul 9 itu karangan asistennya Paulus sendiri. Itu adalah asisten Paulus yang mengarang itu. Yang saya tanya sejarah hidupnya. Sejarah hidupnya mana? Sejarah hidup Paulus mana? Ngapain dicatat sejarahnya yang sudah bertobat? Supaya kita tahu bahwa Paulus itu tidak pernah perkosa kucing. Dia penjahat sebelum dia bertobat. Itu aja tidak ada sejarah hidupnya, tidak sejarah hidupnya. Sedangkan tidak ada sejarah hidupnya saja Paulus keciduk, dia penjahat. Apalagi kalau ada sejarah hidupnya. Mana sejarah hidupnya Bang Paulus? Juma ini memang apa kali? Mana? Tunjukkan sejarah hidup Paulus dulu. Baca kisah para Rasul 9 ayat 15. Ayo. Ya cuma satu ayat itu. Cuma satu data kalau itu sudah gitu. Dipilih, ngapain lagi kembali ke belakang? Ngapain lagi? Cuma satu data itu. Cuma satu data itu. Orang yang sudah bertobat, ngapain Abang ingat-ingat masa lalunya? Ngapain diingat lagi? Kan sudah bertobat. Kalau Anda mengatakan bahwasanya Paulus itu sudah bertobat, oke, sudah bertobat katanya. Mana kelakuan Paulus setelah bertobat? Mana? Tunjukkan ke saya. Mana? Orang dia larang bersunat. Hah? Orang malah diajarkan makan babi, itu dibilang sudah bertobat. Kalau saudara bisa menunjukkan sejarah hidup Paulus, ngapain aja dia setelah bertobat, baru kita lihat, oh dia tidak pernah melakukan hal yang negatif. Tapi sejarah hidupnya tak ada. Maka orang bisa saja berkata dia pernah memperkosa kucing karena tidak ada sejarah hidup. Mana sejarah hidup Paulus? Dengar Bang Juma, ini sejarahnya lagi. Kisah para Rasul 6 ayat 3.
Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Di dalam masa cuman kayak gitu. Yang namanya sejarah hidup itu, Bu Darni, mulai dia hidup. Sejarah hidup mulai dia hidup. Kapan dia hidup? Berapa tahun Paulus hidup? Semua tahun pertama, kedua dan seterusnya itu harus diceritakan. Itu sejarah hidup. Lah ini ngapain dicatat? Supaya ibu tahu. Begini Bu Darni, orang-orang Kristen itu suka menghina Rasulullah, Rasul kami, dikarenakan semua apa yang dalam hidup Rasulullah itu diceritakan. Nah sekarang yang adil dong, Paulus juga harus menceritakan sejarah hidupnya ngapain aja dari hari ke hari dong, supaya kita tahu untuk membandingkan dengan nabiku, Nabi Muhammad. Iya Bang Juma, Bang Juma, dengar dulu Bang Juma, Nabi Muhammad kan sudah mengenal Allah. Kalau Paulus sebelum mengenal Yesus, siapa dia jahat. bilang, Bu Darni jangan jadi iblis yang nyata di sini. Paulus itu mengaku ahli Taurat. Paulus itu ahli kitab. Berarti dia jauh lebih mengenal Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Itu loh. Paulus itu ahli kitab, ahli Taurat, orang Farisi. Ibu ngerti orang Farisi? Orang Farisi itu orang yang paling mendalami tentang kitab Tanakh. Faktanya apa? Dia mengajarkan sesuatu yang melanggar hukum Taurat. Bahkan hukum Taurat dianggapnya sampah, skubalon, tinja, kotoran. Paham enggak? Itu yang Anda katakan sebagai rasul. Di mana Nabi Muhammad mengatakan bahwa hukum Taurat itu tinja? Di mana? Tapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu tinja. Anda sudah bisa ngukur di situ. Paulus ini wakilnya siapa? Firman Tuhan dibilang tinja. Paulus ini siapa? Bang Juma, tahu Bang Juma apa ciri-ciri orang Farisi yang dimaksud Yesus? Ini dia. Tahu. Menyeberangi lautan, menjelajahi daratan. Paulus lah itu. Dengarkan. Makanya aku yang mempunyai Alkitab, biar gua cari Bang Juma. Matius 23 nomor 15. Bukan. Matius 6 ayat 5. Memamerkan kebaikan. Itulah orang Farisi. Memamerkan Paulus lah itu. Gak pernah dipamerkan kebaikan. Paulus mengatakan dalam hal ketaatanku kepada Taurat aku Bang tidak Juma bercacat katanya. Ayo. Dulu Bang Juma. Supaya ku kasih tahu ciri-ciri orang Farisi. Ini dia. Memamerkan Paulus kebaikan. memamerkan dirinya. Suka berdoa di tempat umum. Dia tidak pernah kemudian Paulus ini mentaati hukum Taurat setelah dia mengaku bertemu dengan makhluk bernama Yesus. Itu ciri-ciri orang Farisi. Baru nomor 3, menganggap diri sendiri lebih baik. 1 Timotius 1:20. Mereka paling saleh dari orang lain. Di antaranya Hymenaeus dan Alexander yang telah kuserahkan kepada iblis. Kenapa Paulus menyerahkan orang kepada iblis? Kenapa? Maksudnya diserahkan kepada iblis, dibiarkan dia karena sudah dinasihati tidak mau. Dibiarkan, diserahkanlah dia kepada iblis sampai dia bertobat. Itu 1 Korintus 5 nomor 5, orang itu harus kita serahkan dalam nama Tuhan Yesus kepada iblis sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Kenapa orang diserahkan kepada iblis, Bu Darni? Kenapa? Percuma orang diserahkan menghina Rasul Paulus. Percuma Pak. Saya tidak menghina saudara. Saya bertanya, mana kisah hidupnya? Mana kisah hidupnya? Mana tahu? Saya tidak menuduh, tetapi mana tahu? Karena tidak ada sejarah hidupnya. Mana tahu dia tukang sodomi ayam? Begini Bang Juma. Mana sejarah hidupnya? Yang menyodomi binatang. Nabi Bang Juma ada di hadis sahih lagi. Mana coba tunjukkan ke saya. Bang Juma? Tunjukkan ke saya, bacakan hadisnya. Bang Juma ini coba tunjukkan ke saya. Tunjukkan. Silakan. Silakan. Itu Bang Juma yang boleh hadis jamiat termizi. Bang Juma tunjukkan ke saya, tunjukkan ke saya. Jamiat termizi nomor 1375. Apa katanya? Apa katanya di sana? Apa katanya? Di sini dikatakan ya. Kitab hukum hudud dan Syafi'at telah meriwayatkan dari Hasim. Inilah Kristen, dari Abu Rujain, dari Ibnu Abbas bahwa ia pernah berkata, barang siapa menggauli binatang maka tidak ada hukuman atasnya. Itu dia. Ya udah, jadi ibu mau menggauli binatang?
Ini bukan Alkitab kami nih. Lah, ini itu dalil. Dengar Bu. Yang menggauli binatang itu orang gila. Mana ada orang menggauli binatang? Orang gila itu yang menggauli binatang. Nah, orang gila itu ada hukum? Enggak ada. Jangankan menggauli binatang, menggauli anak kandungnya saja kalau orang gila nggak ada hukumnya. Makanya Bang Juma, Paulus nggak ada seperti ini disuruh. Tidak ada Mana sejarah hidupnya? Mana sejarah hidupnya? Mana sejarah hidupnya? Tunjukkan. Jangan Anda mengatakan, mana ada Paulus? Mana sejarah hidupnya? Kita pelajari hari per hari hidup Paulus itu ngapain aja. Turunlah aku, dimati-matikan pun awak ini malas. Sejarah hidupnya Paulus ngapain aja? Udahlah kalianlah melawan Bang Juma. Mute aku nih, malas sekali aku. Yang jelas Paulus itu melakukan kesucian di dalam penginjilannya. Ya. Kesucian. Kalau begitu kenapa dia bertobat? Kenapa dia bertobat? Ketika dia kembali ke Yerusalem, kenapa Paulus bertobat? Sudah dipilih Yesus dia, dipilih. Kenapa dia bertobat? Dipilih Yesus dia. Loh kok tidak Bu Darni, di dalam Kisah Para Rasul 21 setelah mengajarkan agama Kristen kembali ke Yerusalem, kenapa dia bertobat di sana? Kenapa? Dia sudah dipilih Yesus menjadi penyampaian penginjilan kepada seluruh bangsa. Itu pengakuan siapa? Saya tanya sama Bu Darni, pengakuan siapa dia di Paulus itu bukan. Pengakuan siapa Paulus dipilih oleh Yesus? Tulisan Paulus di dalam Kisah Paulus sendiri yang mengaku. Terus, kupikir Yesus yang mengaku. Emangnya di Al-Quran siapa rupanya saksinya bahwasanya nggak ada saksi sebagai hak apa? Nggak ada saksi, nggak ada saksi. Coba Anda. Paulus juga begitu. Banyak yang menyaksikan. Bagaimana bukan masalah saksi. Tunggu Bang Juma. Paulus ada saksinya, Ananias, para jemaat beribu-ribu jemaat membantu dia untuk keluar dari sana. Bu Darni, Yesus memilih orang pada saat dia di bumi. Nggak pernah dia memilih pada saat dia sudah naik ke langit. Yang datang memilih Paulus itu bukan Yesus, tapi iblis. Yesus Tuhan, suka hati. Yesus Tuhan dari mana? Yesus Tuhan dari mana? 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus itu datang sebagai manusia? Anda mengatakan dia Tuhan. Tuhan dari mana? Dia datang sebagai manusia juga. Siapa? Paulus juga mengaku Yesus datang sebagai manusia. Di mana Paulus mengaku? Galatia 1 nomor 11 12. Paulus mengaku Yesus bukan manusia. Hayo. Yesus mana Tuhan? Yesus Tuhan dan juga datang sebagai manusia. Itulah penyesatnya. Yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Itu penyesat. Orang-orang yang tidak beriman kepada Injil. Nah itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Makanya Allah berkata, berimanlah engkau kepada 2 Yohanes 1 nomor 7. Iya. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Paulus mengaku Yesus datang kepadanya bukan sebagai manusia. Itulah penyesatnya. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan aku Injil, tetapi dari Yesus. Berarti Paulus tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia. Dialah antikristus itu. 2 Yohanes 1 nomor 7. Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku Yesus datang sebagai manusia? Hei Paulus, ya paman, Yesus datang kepadamu sebagai manusia atau bukan? Bukan. Makanya pengikut Paulus itu diusir sama Yesus yang asli. Karena apa? Udah. Coba tanya Paulus. Paulus, ya paman, yang datang kepadamu itu Yesus kan? Ya, dia manusia atau bukan? Apa kata Paulus? Apa kata Paulus? Hei Paulus, yang mengajarkan kamu Injil 13 buku itu manusia atau bukan? Apa kata Paulus? Petrus. Apa kata Paulus? Bukan paman. Namanya siapa? Yesus. Oh, berarti Yesus datang kepadamu bukan sebagai manusia? Iya. Kata siapa? Kata Paulus. Berarti antikristusnya siapa? Ini ayatnya, Bang Juma. Dengar ayatnya. Kisah Para Rasul 9 ayat 22. Akan tetapi Saulus semakin besar pengaruhnya
dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Kan sebagai manusia yang diurapi juga Yesus dianggap Paulus. Mana sih? Dia akui, Bu, dia akui. Dia manusia. Galatia 1, dengar. Galatia 1 nomor 11 nomor 12. Aku menerima Injil bukan dari manusia dan menerima Injil bukan dari manusia, bukan manusia mengajarkan aku, tetapi dari Yesus Mesias. Justru itu lengkap. Yesus mengatakan bahwasanya dia manusia. Paulus mengatakan Yesus ini bukan manusia. 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus datang sebagai manusia? Paulus, ya paman, yang datang kepadamu siapa? Yesus, manusia atau bukan? Bukan. Cuma sewaktu Paulus melihat Yesus dalam cahaya itu, dia sudah mengimani. Di mana Yesus datang sebagai cahaya lagi? Di mana lagi? Justru yang datang, Ibu, yang datang sebagai cahaya. Saudara, yang datang sebagai Bang Juma. Lukas 10:18 yang datang sebagai cahaya itu sebagai cahaya. Sama seperti Musa, Bang Juma, melihat Allah itu pingsan kan Musa. Begitu juga dengan Paulus sewaktu melihat cahaya kemuliaan Yesus itu, pingsan dia, tak bisa makan dan minum, buta dia 3 hari loh Bang Juma. Sekarang permasalahannya adalah Yesus mengajarkan muridnya yang asli. Kalau ada yang mengaku bertemu dengan Yesus, jangan kamu percaya. Oke? Orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Inilah dia Paulus, seorang yang penyakit sampar, yang pergi ke seluruh dunia menyesatkan orang-orang Yahudi yang beradab di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Itu kata orang Yahudi. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Itu loh datanya. Jadi orang Yahudi tidak percaya kepada Paulus ketika Paulus mengaku bertemu dengan roh di dalam padang gurun. Yang percaya kepada Paulus hanya orang Roma dan Yunani. Dari sanalah agama Ibu, Roma Yunani. Udah, aku dulu ngomong. Bang Juma, kalau ajaran menyesatkan itu kan, ajarannya itu kan tidak baik kepada manusia. Contoh membunuh udah ya, berzina, mengawini banyak wanita, apalagi yang menjijikkan lah kepada manusia. Oke, yang pertama membunuh. Yang pertama membunuh. Seperti itu Bang Juma. Yang pertama membunuh. Iya. Berarti membunuh Yesus itu adalah sesuatu yang tidak baik. Itu memang sudah dinubuatkan para nabi. Sudah tercatat. Bu Darni, kalau itu dinubuatkan Bu Darni, kalau membunuh Yesus itu sudah dinubuatkan Bu Darni, kenapa Yesus mengatakan bahwa yang mau membunuhnya itu adalah anak-anak iblis? Kenapa? Ya memang anak-anak iblis lah orang-orang Yahudi. Katanya dinubuatkan. Sudah dibuatkan melalui mereka lah itu terjadi. Kalau dinubuatkan berarti ada keinginan Tuhan untuk membunuh Yesus gitu. Oh, tidak seperti itu. Loh, jadi yang menubuatkannya siapa? Makanya kan Bang Juma kan tidak beriman kepada Alkitab Kristen. Jadi Bang Juma kan saya berbicara mengenai Bible Ibu. Bukan saya ngomong. Tunggu, Bang Juma, sedangkan di kalian aja penebusan kalian itu diserahkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Dosa kalian sebesar gunung, dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu lebih parah Bang Juma. Kalau kami, yang menebus kami, ya Tuhan itu sendiri. Tapi kalau kalian, penebusan kalian dibebankan, dosa kalian yang sebanyak gunung itu dibebankan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu lebih parah lagi Bang Juma. Kami dong. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman di dalam dirinya. Karena mereka adalah anak-anak iblis. Itu kata Yesus. Orang yang mau membunuh Yesus adalah orang yang tidak memperoleh firman Tuhan di dalam dirinya. Loh. Padahal menurut Bu Darni, di mana itu? Yohanes 8. Bentar. Silakan Anda baca. Nomor 40. Mulai dari nomor 40.
Silakan. Silakan. Tetapi yang kamu kerjakan adalah ia berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Tuhan. Pekerjaan demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Bapakmu ini siapa? Iblis. Orang-orang yang mau membunuh Yesus adalah orang-orang yang mau melakukan pekerjaan iblis. Kalau Ibu Darni mengatakan bahwa pembunuhan terhadap Yesus sudah dinubuatkan, berarti itu sama dengan Bu Darni menuduh bahwa Elohim itu adalah iblis. Jangan sekarang ayatmu sendirilah. Itu di Bible tertulis. Lain lah tertulis. Gimana kamu? Coba kamu baca. Coba kamu baca Yohanes 8 nomor 40. Coba kau baca. Tetapi yang kamu kerjakan ialah berusaha membunuh aku. Aku seorang yang mengatakan kebenaran kepadamu, yaitu kebenaran yang kudengar dari Allah. Pekerjaan yang demikian tidak dikerjakan oleh Abraham. Kamu mengerjakan pekerjaan bapakmu sendiri. Apa itu? Berusaha membunuh aku. Berarti iblis menginginkan pembunuhan terhadap Yesus. Di mana ada tertulis berusaha membunuh aku? Yohanes 8 nomor 40. Kalau Anda tidak lengkap data itu, silakan Anda mundur. Data nomor 37. Aku tahu bahwa kamu adalah keturunan Abraham, tetapi kamu berusaha untuk membunuh aku. Karena kenapa kau berusaha membunuh aku? Karena tidak ada firmanku di dalam dirimu. By the way, saya ini barusan masuk. Jadi apa nih topiknya apa sih sebenarnya? Topiknya apa sih sebenarnya? Topiknya yang datang kepada Kristen itu bernama Yesus itu bukan Yesus, tetapi iblis. Itu topiknya. Saya bisa balik ke kamu. Silakan. Kamu percaya? Silakan. Itu yang datang di Muhammad sana yang di Gua Hira itu. Apa kamu yakin itu Jibril? Yakin. Bukan iblis? Bukan. Siapa saksinya? Kami semuanya. Kami semua. Yes. Saat itu di Gua Hira memang ada siapa di situ? Lucu. Oke. Saya kasih analogi. Ada dengar. Ada seorang. Dengar dulu. Bu Darni juga dengar. Diam dulu sebelum kamu ditendang turun. Diam. Ada seorang hamil. Oke? Untuk membuktikan bahwa wanita ini pernah digauli oleh seorang laki-laki, apa yang bisa kita buktikan? Padahal kita tidak hadir pada saat dia digauli. Apa yang kita bisa buktikan? Kehamilannya. Iya. Nah, sekarang berani tidak kamu bersaksi bahwa wanita ini pernah digauli sampai dia hamil, meskipun kau nggak jadi saksi? Benar nggak? Bagaimana? Ada seorang wanita hamil, kamu bersaksi bahwa wanita ini hamil karena sudah digauli. Berani nggak kau bersaksi kayak gitu? Kalau saya nggak lihat. Meskipun kau tidak lihat wanita itu digauli, tapi karena dia hamil, kamu berani nggak bersaksi bahwa wanita ini sudah pernah digauli oleh seorang laki-laki? Berani nggak? Karena saya udah nggak berani bunting. bersaksi. Enggak, kalau udah bunting nggak ada suaminya ya beranilah. Ya berani. Coba Udah berani bunting. kan? Nah, Sekarang Nabi Muhammad kenapa Ibu ada Darni berani? melihat. Kenapa Ibu Darni berani padahal Ibu Siapa tidak yang melihat berani? dia digauli? Kalau berani itu. Kenapa Ibu Darni berani padahal Ibu tidak melihat dia digauli? Karena udah kulihat dia bunting dan gak ada Begitulah suaminya. saya bersaksi tentang Al-Quran. Sedunia manusia bersaksi tentang Al-Quran, meskipun mereka tidak datang pada saat pewahyuan, tapi kebenaran Al-Quran sudah tertorehkan di atas muka bumi ini. Itulah kami menjadi saksi. Ya kami sekarang juga begitu. Kamu sekarang begini, dengar saya ngomong ya. Sekarang saya tanya kepada saudara. Dengar dulu. Dengar. Sekarang coba Ibu Bentar, takar diri Ibu. Kita bagi-bagi lah. Sabar. Sekarang saya tanya ke Bu Darni. Lukas berkata bahwa Yesus bersunat pada hari ke-8. Pertanyaan saya, bagaimana Ibu bisa bersaksi tentang hal ini? Apakah Lukas melihat nonotnya Yesus?
sudah tercatat di kitab suci. Nah, sudah tercatat aja kan? Percaya. Hanya karena tercatat, percaya. Karena itu kan sejarah. Lucu. Dan Kan sejarah. lucu. Ya mana sejarahnya? Di mana Lukas pernah bertemu dan melihat Yesus pada masa bayi? Tua mana Itu Yesus makanya. dengan Lukas? Itu maka dicatat di situ. Iya, makanya pencatatannya ini Lukas melihat nonotnya Yesus atau Yesus memperlihatkan ke Lukas. Lukas, sini masuk ke sarung, lihat nih. Si botak udah mulai. Oh, guruku Tuhanku sudah disunat. Begitu. Dan Begitu. Lukas itu maksudnya. Lukas itu memang sudah dipilih oleh Allah untuk di mana menuliskan itu. Diberikan Astagfirullahaladzim. ilham. Di mana tertulis? Jadi di mana tertulis? Percaya kepada Allah Di mana yang Maha tertulis Besar. bahwa Dia Lukas memilih diberi ilham? setiap manusia yang dipilihnya untuk meneruskan pekabarannya. Di mana tertulis itu, Bu Darni? Loh, itu nyatanya sudah dicatat si Lukas. Di dalam Kalau Hairil Anwar juga hadir pada saat itu dan menulis, apa bedanya dengan Lukas? Bedanya di mana? Sama-sama menulis. Kenapa kemudian tulisan daripada Barnabas ditolak? Maria, Andreas, Filipus ditolak, sama-sama menulis. Jadi Kenapa ditolak? Bang Juma, jadi surat Al-Jin siapa yang kalian percayai? Surat Al-Jin, surat Kursi, surat Semua sapi itu betina. diwahyukan oleh Roh Itu Kudus gimana itu? kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gak nyambung ibu ini. Tidak nyambung. Ibu nggak nyambung. Roh Kudus kau kenal, Roh Kudus pun nggak kau kenal cuma. Dengarkan saudara Tondi. Roh Kudus nggak kau kenal cuma. Dengar Tondi, dengar. Orang Kristen Indonesia aja yang mengenal Roh Kudus karena mendengarkan dari Islam. Paham kau? Roh Kudus pun nggak kau Roh kenal. Kudus itu hanya ada di Kristen Indonesia. Di luar negeri tidak ada yang mengenal Roh Kudus. Kenapa Kristen Indonesia mengenal Roh Kudus? Dengar Saya pasti. Tondi, dengar. Pasang kupingmu baik-baik, Tondi. Kristen di Indonesia inilah yang baru mengenal kata Roh Kudus karena mereka hidup di tengah-tengah mayoritas Islam. Kristen Barat tidak mengenal apa itu Roh Kudus. Roh Kudus itu diambil dari Al-Quran oleh Lembaga Bible Indonesia, Tondi. Dasar iblis, nggak tahu dia kalau dia ditipu sama iblis. Gua hero. Jangan Bang bilang Roh Kudus itu nggak dikenal orang Coba Bu Darni. Bilangan ada. Dengar. Coba silakan tunjukkan Roh Kudus. Ini nih. Bilangan 11 ayat 25. Lalu turunlah Tuhan dalam awan dan berbicara kepada Musa. Kemudian diambilnya sebahagian dari roh yang dihinggap pada dan ditaruhnya atas 70-22 itu. Ketika roh itu hinggap pada mereka seperti nabi. Itu roh. Sesudah itu tidak lagi. Kenapa Bang Juma bilang nggak dikenal orang bangsa? Yang saya tanya Roh Kudus, Bu Darni. Roh Kudus ini. Tidak ada Roh Kudus di situ, Bu Darni. Dengar lagi. Yang ada hanya kata ruah. Bang Juma, dengar lagi. Di dalam Mazmur 51 ayat 13. Ini Daud ya, ini Raja Daud. Tadi bilangan itu kitab Musa. Sekarang Raja bilangan Daud. Tidak ada kata Roh Kudus, Bu Darni. Roh itu Roh Kudus. Roh saja yang ada di situ, Bu Darni. Mazmur 51 sedangkan ayat 13. Bahasa Yunaninya roh itu adalah pneuma, Bu Darni. Dengar dulu Bang Juma. Pneuma, tidak ada roh dalam bahasa Yunani, Bu Darni. Jadi kata Roh Kudus itu diambil dan dicuri oleh lembaga Bible dari Al-Quran. Tuh emangnya bahasa Arab itu punya Islam, Bang Juma? Sudah, Bu Darni. Kesimpulannya udah bahwa Kristen Indonesia itu tidak punya Roh Kudus. Bahasa Arab kata itu kan Roh Kudus itu hanya diambil Kristen dari Al-Quran. Bang Juma. Itu kesimpulannya, Bu Darni. Jadi jangan sosokan sebut-sebut Roh Kudus. Yang ada di dalam Bible, Bu Darni, yang ada dalam Bible adalah pneuma hagios. Artinya apa? Hantu murni. Itu artinya. Masa Roh Kudus itu hantu murni? Tidak ada Roh Kudus dalam original teks. Yang ada pneuma hagios. Itu bahasa Yunani. Rohnya Allah itu kudus atau enggak, Bang Juma? Bukan itu yang sedang kita bahas, bukan itu. Bahasa Yunaninya adalah pneuma hagios, bukan Roh Kudus. Pneuma hagios itu artinya hantu murni. Hantu murni.
Diam dulu Bang Juma. Yesaya 63 ayat 11. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Yesaya ini, Nabi Yesaya ini. Apa? Di mana? Di mana? Yesaya 63 ayat 11. Oke, kita baca ya. Baca. Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu, zaman Musa, di mana dia memberikan naik dari laut bersama-sama dengan menggembalakan kambing dombanya. Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya? Coba. Oke. Ada. Nah, sekarang di situ dikatakan apa? Roh Kudus. Ruah Kodes. Ruah Kodes. Ruah Kodes kan? Ruah Kodes. Roh Kudus itu kan sama itu Bang Juma. Roh Kudus sama. Itu Roh Allah. Roh Allah. Roh Kudus. Di situ dengarkan Bu Darni. Kalau Anda membawa Yesaya 63 nomor 11. Yesaya ini Nabi loh, Nabi Allah terdahulu. Iya, saya tahu. Di situ dikatakan ruah Kodes, bukan Roh Kudus. Ruah Kodes. Nah, lagi pula Ruah Kodes di dalam Yahudi itu bukan Tuhan. Oke? Lalu teringatlah mereka kepada zaman dahulu kala, zaman Musa hambanya itu. Di manakah dia yang membawa mereka naik dari laut bersama-sama dengan penggembala kambing dombanya? Di manakah dia yang menaruh Roh Kudusnya dalam hati mereka? Roh Kudus di sini bukan Tuhan. La haula wala quwata illa billah. Ini lagi dalil. Apalagi? Dalil Terbang ya. lagi kemana? Kemana lagi? Tunggu ya sebentar. Ya. Dalam kejadian pun sudah ada loh. Di kejadian 1 ayat 2. Dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan Aduh, air. parah ini, Kejadian parah. 6 ayat 3. Berfirmanlah Parah. Tuhan, rohku, kata Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia. Bu Darni. Karena manusia itu adalah daging. Tetapi Bu Darni, kalau Anda membawa kejadian Bu Darni, coba Anda baca di Mazmur 104 nomor 4 Bu Darni. Di situ dikatakan ruah. Ruah itu ternyata apa artinya? Angin. Yang membuat angin sebagai suruhan-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Angin bahasa Ibraninya apa? Ruah. Berarti kejadian 1 nomor 2, ruah Elohim melayang-layang itu adalah angin Tuhan. Angin Tuhan. Dengar yang lagi. melayang-layang. Apalagi? Terbang lagi. Mazmur, kayak mana Bang Juma mengartikan ini angin? Tengok ya. Mazmur 104 ayat 30. Apabila engkau mengirim rohmu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Kayak mana itu? Di mana? Angin. Mazmur 104 ayat 30. Mazmur 104 nomor 30 itu sama Bu Darni. Di situ berbicara mengenai gimana angin itu? Ruah itu kan, ruah itu kan, apabila engkau mengirim, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Ya udah, dikasih roh, nafas. Angin di situ dikasih roh kepada manusia, bisa diartikan angin. Bisa diartikan angin. Macam mana angin biar bisa tercipta manusia itu? Hei, tidak ada yang bisa tercipta tanpa angin, Bu Darni. Kalau berbicara mengenai kehidupan, Bu Darni, apabila engkau mengirim anginmu, mereka tercipta dan engkau membaharui. Loh, Tanya Bang Juma ini mengerti. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, Anda paham tidak? Dengar. Anda paham tidak bahwa ada beberapa tumbuhan yang hidup dan bertumbuh hanya karena tiupan angin? Bagaimana kemudian mereka dibuahi? Bagaimana kemudian bunga itu bisa mekar karena tiupan angin? Anda nggak paham itu. Artikan ini dulu Bang Juma. Dengar ya. Apa? Mazmur. Tunggu ya. Mazmur berapa lagi? Mazmur Yesaya banyak ini, tunggu ya. Mazmur 61 ayat 1. Ini Raja Daud ini. Roh Tuhan Allah ada padaku. Jadi angin Allah ada padaku. Macam mana Bang Juma ini? Iya, apa masalahnya? Roh Tuhan Allah ada padaku. Karena Tuhan telah menguras aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan sama yang di dalam kitab Ayub, Bu. dan merawat orang-orang yang lemah sama hati. di dalam kitab Ayub.
angin Darni, sama di dalam kitab Ayub 27 nomor 3. Di situ tertulis apa? Apa dibilang? Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Angin itu. Dengarkan dulu, ini lagi. Apa lagi? Yehezkiel 37 ayat 14. Ini Yehezkiel Nabi ini Bang Juma. Aku akan memberikan rohku kepada dalammu sehingga kamu hidup. 37 ayat 14. Kayak mana angin membuat hidup? Aku akan memberikan rohku. Angin itu oksigen, Bu Darni. Rohku itu besar loh. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma, dengar Bang Juma. Aku nggak mau Bang Juma itu masuk neraka nanti. Aku kepingin Bang Juma juga masuk surga ya. Nenekmu kipir, enak kali. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali. Dengar, sehingga kamu hidup kembali dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu. Itu roh itu memberikan kita hidup. Oh, bukan angin. Bang Juma ini ada aja. Loh, jadi yang tadi itu Ayub 27 nomor 3 itu apa coba? Coba. Selama napasku masih ada padaku dan ruah Elohim masih di dalam lubang hidungku. Apa yang Anda pikirkan di dalam lubang hidungnya itu apa? Tahu Bang Juma artinya itu apa? Apa? Roh, nafas. Roh itu ada di lubang hidungku. Itu maksudnya Bang Juma. Maka kita hidup, maka manusia itu hidup. Berarti ruah Elohim itu bukan Tuhan, bukan? Tuhan dong. Kalau tidak ada Tuhan itu gak hidup manusia ini. Jadi menurut Bu Darni, Tuhan itu ada di lubang hidung. Rohnya itu nafas Elohim itu dihembuskan kepada manusia. Parah. Udahlah Bu Darni. Udahlah Bu Darni. Banyak ayat ini Bang Juma, banyak ayat. Udahlah Bu Darni, Anda salah menerjemahkan kitabnya orang Yahudi. Kenapa? Karena orang Yahudi tidak menyembah roh, sedangkan Kristen itu penyembah roh. Nah, ibu ingin supaya orang Yahudi Tuhannya roh. Nggak bisa. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Yang menyembah roh itu ajaran animisme, ajaran politeisme menyembah roh. Orang Yahudi tidak menyembah roh. Ruah Elohim orang Yahudi artikan udara atau angin. Tidak ada itu ruah Elohim diartikan seperti yang Anda artikan. Anda kan Kristen, penyembah roh. Bang Juma, ayat. Anda kan penyembah roh. Ayatnya lagi Bang Juma. Dengar dulu ayat ini. Benar nih. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Capek aku Bang Juma. Udah banyak kali dalil. Iya, orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Masih Bang Juma tolak. Aduh. Ku tanya dulu. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Rob itu apa? Rob atau rob? Tanya dulu. Orang Yahudi menyembah roh atau tidak? Kan tidak. Orang Kristen menyembah roh atau tidak? Menyembah roh. Kristen itu penyembah roh. Wahyu 5 nomor 7. Aku melihat roh Elohim, roh Theos, bertanduk 7 bermata 7, dan itulah ketujuh roh Theos. Kristen penyembah roh, Yahudi bukan penyembah roh. Ada ayatnya. Yohanes 4, Bang Juma, Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Itu Kristen. Tolong tunjukkan di dalam kitabnya Yahudi bahwa Elohim itu adalah roh. Tunjukkan. Udah dari tadi gue bacakan. Itu tidak ada. Itu keterangan Bu Darni. Roh Elohim, roh di dalam dirimu. Atau aku hembuskan roh ke dalam tubuhmu. Atau aku hembuskan rohku ke dalam tubuhmu. Loh, memang roh kita ini roh Tuhan. Kejadian 6 nomor 3. Aku mencipta rohku tidak selama-lamanya ada dalam diri manusia. Sebab mereka hanya hidup 120 tahun saja. Rohku tidak selamanya ada di dalam diri manusia. Bukan berarti roh yang dimaksudnya adalah aku Tuhan itu sendiri masuk. Tidak. Rohku itu maksudnya roh yang aku ciptakan dengan tanganku sendiri, kusimpan dalam diri manusia. Jadi ruah Elohim artinya ruah ciptaan Elohim. Melach Elohim artinya malaikat ciptaan Elohim.
Eretz Elohim artinya bumi ciptaan Elohim. Samayim Elohim artinya langit ciptaan Elohim. Bukan berarti bait Elohim artinya Elohim itu adalah bait, rumah. Enggak. Berarti roh Elohim artinya sama seperti ruah Elohim, sama seperti bait Elohim. Yaitu sesuatu yang disandarkan kepada yang punya. Begitu. Bukan berarti Tuhan itu adalah roh, Tuhan itu adalah gunung, Tuhan itu adalah angin, Tuhan itu adalah rumah, Tuhan itu adalah langit, Tuhan itu adalah malaikat. Bukan kayak begitu, Darni. Jadi artikanlah kitabnya Yahudi sesuai dengan apa yang orang Yahudi artikan. Jangan Anda mentang-mentang Anda nyembah roh, kitabnya orang Yahudi Anda artikan semua bahwa Tuhannya Yahudi roh. Kan ditertawakan sama yang punya kitab, Bu. Kristen, Yohanes 4:24. Dewa itu adalah roh, maka sembahlah dalam roh. Iya, itu dewanya Kristen, pahamnya kita. Yang datang kepada Paulus ngaku-ngaku Yesus itu adalah roh. Itu bukan Yesus. Itu kalau Yesus itu manusia. Lagi, Bang Juma, lagi dalil. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia. Zakaria, makanya nggak ada kitab kalian kan? Zakaria nggak ada, itu kitabnya Yahudi. Mazmur nggak ada. Itu kitabnya Yahudi, Bu Darni. Itu kitabnya Yahudi, Bu Darni. Kalau kami pencuri, kalau kami penyamar, Bu Darni, seperti yang dinubuatkan oleh Yesus, maka siapa yang melarang kami menggunakan terjemahannya kitabnya Yahudi, lalu kami tempelkan ke Al-Quran? Siapa yang melarang? Nggak ada kan? Sama seperti kalian. Kalian mengambil kitabnya Yahudi dalam bentuk terjemahan. Itu kan bukan kitab kalian, Bu Darni. Iya, dengar. Zakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya. Inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya. Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku. Nah itu Tuhan semesta alam. Itu rohnya. Jadi dengan angin, firman semesta alam, gitu. Aduh, Bu Darni, tidak semuanya roh itu angin, tergantung konteks. Tapi meskipun tergantung konteks, tidak ada dalilnya Elohim itu adalah roh. Iblis itu roh, itu baru betul. Tapi kalau Tuhannya orang Yahudi bukan roh. Ngerti nggak Ibu? Roh itu adalah makhluk. Tuhannya Yahudi bukan makhluk. Tuhannya Kristen makhluk memang. Itu roh. Tidak semua kata roh di dalam kitabnya Yahudi itu artinya makhluk berupa roh. Bukan. Roh kadang angin. Sama seperti di Al-Quran. Al-Quran roh itu bisa diartikan Al-Quran. Roh bisa diartikan malaikat. Roh bisa diartikan kekuatan. Roh bisa diartikan ciptaan yang ada pada diri manusia. Roh bisa diartikan malaikat-malaikat di langit. Tergantung konteks. Nah, Kristen ini beda. Kristen itu penyembah roh. Kenapa? Karena Kristen itu dari Roma, bukan dari Yahudi. Pahami dong, Bu. Kenapa kemudian Anda mengambil kitabnya orang Yahudi, Anda tempelkan di agama Anda? Karena semua istilah-istilah roh dalam kitabnya orang Yahudi, Anda katakan itu adalah Tuhan. Padahal tidak. Ruah Elohim melayang-layang. Ruah Elohim ada di dalam hidungku. Ruah Elohim datang kepada Musa. Ruah Elohim diberikan kepada para utusannya. Yesus pun mengatakan itu dalam Yohanes 3 nomor 34. Siapa yang diserahkan tugas untuk menyampaikan firman, maka ruah Elohim ada padanya sampai tanpa terbatas. Ada berapa orang yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman? Banyak. Musa, Daud, Salomo, Yeremia, Daniel, Samuel. Pada diri mereka diberikan roh Tuhan tanpa terbatas. Kata siapa? Jadi Kristen berbeda. Kristen ini sekte di luar Yahudi, penyembah roh. Yahudi tidak menyembah roh. Beda. Jangan Anda gunakan Yahudi untuk menjual Tuhan Anda yang adalah roh, makhluk halus. Jangan, Bu Darni. Beda itu. Coba tanya kepada orang Yahudi. Saudaraku Yahudi, ya paman, apakah Elohim itu adalah roh? Ketawa mereka. Loh, roh itu kan makhluk halus. Gimana pula kau katakan Tuhanku yang mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, kau katakan roh? Roh itu hantu, roh itu setan. Bagaimana mungkin Tuhan saya roh? Tuhanku pencipta roh. Kejadian 6 nomor 3, Zakaria 12 nomor 1. Akulah yang menciptakan roh dalam tubuh manusia. Bang Juma, gitu Bu Darni. dalil lagi.
Bilangan 16 ayat 22. Tetapi sujudlah mereka berdua dan berkata, ya Allah, Allah dari roh segala makhluk, satu orang saja berdosa. Masakan engkau murka terhadap segenap perkumpulan ini? Bilangan ini kitab Musa, Bang Juma. Iya, betul. Coba Anda teliti lagi. Ya. Coba Anda teliti lagi bacanya. Makanya Allah lagi. Kami itu Allah yang hidup, yang hidup kekal. Gitu. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Benar nih. Tuhan makanya Anda nanti kami itu orang roh. Kristen, Bang Juma, nanti makanya kami orang Kristen, setelah kami nanti dibawa ke surga, maka kami akan melihat Tuhan kami itu. Itulah Yesus. Nanti wujudnya itu Yesus. Mimpi. Tidak ada pengikut Paulus yang akan ke surga, nggak ada dalilnya. Siapa bilang? Mana dalilnya? Roma 8 ayat 1. Di dalam Yesus tidak ada penghukuman atasnya. Nah itu. Kata siapa? Roma. Kata siapa itu? Surat Paulus. Iya, dari mana Paulus dapat ilmunya? Ya, kan dia kan pilihan Yesus. Itu dia. Di situ masalahnya. Ya, Yesus tidak pernah mengenal Paulus. Yang mengenal Paulus itu adalah Yesus KW yang datang kepada Paulus dengan yang datang kepada Bani Israel. Itu berbeda. Pendapat tidak bisa. Tidak bisa. Pendapat di luar dari yang beriman kepada Injil. Sekarang kutanya sama Maria. Maria, ya paman yang kau lahirkan manusia atau bukan? Manusia. Tuhan. Sudah jelas Tuhan, malaikat berkata kepadanya dari Roh Kudus. Nah, engkau akan menamai dia Immanuel, Allah beserta kita. Bu Dari, boleh nggak membacakan satu dalil Yohanes 1:51? Bisa nggak? Yohanes 1, ini pengakuan Yesus loh. Iya. Silakan pengakuan Ibu. Yesus waktu dia di bumi kan? Iya, silakan Anda baca. Baca dulu dong. 5. Yohanes 1 nomor 51. Oh, Yohanes 1. Karya. 51 ke 51 ayat 50. Yesus berkata, Yesus menjawab katanya karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Anak manusia itu Yesus. Nah, berarti Yesus mengaku sebagai anak apa? Anak Allah. Mati mijak. Inilah orang Kristen. Anak manusia. Itu baru betul. Itu gelarnya anak manusia. Berarti Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri dirinya anak manusia kan? Iya, karena dia yang datang kepada Paulus, yang datang kepada Paulus anak manusia atau bukan? Yang datang kepada Paulus itu cahaya Yesus. Anak manusia atau bukan? Anak manusia masih. Anak manusia itu yang datang kepada Paulus. Tapi di dalam cahaya itulah Yesus. Bu Darni, Galatia 1:12 Paulus sendiri mengaku dengan mulutnya. Memang. Sebab aku menegaskan kepadamu. Paulus menegaskan. Aku menegaskan kepadamu, saudara-saudaraku, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, karena aku bukan menerimanya dari manusia, tetapi dari Yesus. Yes. Apa yang salah? Yesus manusia atau bukan? Dia datang sebagai manusia, Astagfirullahaladzim. Sebelumnya dia firman. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Elohim menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14 Bang Juma. Yesus mengaku dirinya manusia. Paulus menerima Injil bukan dari manusia, nyatanya tapi dari Yesus. Bang Juma, sewaktu Yesus di bumi, gak pernah Yesus menolak Maria dan bersama-sama ibu-ibu yang lain menyembah kaki Yesus. Lalu kapan Yesus itu sebagai bukan manusia, Bu Darni? Kapan dan di mana itu? Ya, mulai sebelum di mana ini ada. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Astagfirullah. Sebelum Abraham aku itu di kitab Wahyu, Bu Darni. Itu bukan Yesus manusia. Itu Yesus lain, Bu Darni. Wahyu 1 ayat 8. Wahyu 1 ayat 8. Aku adalah yang awal dan yang akhir. Iya, itu bukan Yesus, Bu Darni. Astagfirullahaladzim. Emangnya Bang Juma, emangnya Allah mau akan datang, Bang Juma? Astagfirullah. Akan datang ke Allah? Bu Darni. Bu Darni, kutanya dulu sama Bu Darni. Yesus berkata sebelum dia terangkat ke langit. Ingat ya, kitab Wahyu itu ditulis di Patmos tahun 100.
Yesus di tahun 33 mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, di tahun 33, apakah kitab Wahyu itu sudah ada atau belum? Ya, itu tetap firman kan? Bukan begitu. Bu, dari ini iblisnya terlalu kencang. Iblisnya terlalu kencang ibu ini. Gajinya Bu Darni dari iblis besar kali ini. Kutanya sama Bu Darni, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan. Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Pertanyaan saya, apakah kitab Wahyu sudah ada pada saat itu? Ya, memang pada saat itu ya belum ada lah. Belum ada. Iya, tapi segala kan firman, segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Emangnya salah Wahyu tidak ada. Salah rupanya Tuhan menunjukkan segala sorga itu kepada Yohanes di Pulau segala Patmos. segala firman yang Tuhan berikan kepadaku telah aku sampaikan. Ada enggak kitab Wahyu? Tidak ada. Berarti firman yang di kitab Wahyu ini firman dari mana? Itu firman dari para rasul dong. Dari mana firman ini yang di Pulau Patmos ini dari mana? Kan Yohanes itu diperlihatkan Allah segala Bu Darni, Yohanes hidup bersama dengan Yesus hanya sampai usia 33 tahun, Bu Darni. Diperlihatkan Allah. Mari kita jujur. Mari kita jujur. Dan segala firman yang Yesus terima dari Tuhan telah Yesus sampaikan pada saat itu juga, yaitu tahun 33. Kitab Wahyu ditulis tahun 100. Itu siapa yang berfirman di situ? Siapa? Kan diberikan penglihatan kepada Yohanes Pembaptis. Siapa yang berfirman kepada penulis kitab Wahyu? Siapa? Diberikan segala kuasa penglihatan di dalam mimpi kepada Yohanes. Maka Yohanes mengetahui bahwasanya begini loh keadaan surga itu. Ditunjukkan Allah kepada dia. Ditunjukkan Yesus kepada siapa? Kenapa Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu? Kenapa? Karena Yesus palsu. Iya, Yesus menubuatkan adanya Yesus palsu. Cuma dibilangnya nanti kelak akhir zaman, kalau aku ada di sana, jangan kau percaya. Bukan akhir zaman itu. Akan menyambar kilat dari timur ke barat. Itu salah, benar. Itu bukan akhir zaman. Itu bukan akhir zaman itu. Itu bercerita tentang bukan. Coba Anda baca lengkap Bu Arni. Baca lengkap. Di Matius 24 itu kan tertulis. Itu bukan bercerita tentang akhir zaman, Bu. Itu bercerita tentang di mana Yesus berkata sama dengan yang ada dalam Lukas 21. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus, waktunya sudah dekat, jangan kamu percaya. Ini ucapan Yesus kepada muridnya Bani Israel. Berarti penyesatnya itu datangnya kepada Bani Israel. Di dalam Matius 24, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini ucapan Yesus kepada Bani Israel. Pertanyaannya, apakah ada orang yang datang kepada orang pada angkatan Yesus mengaku Yesus, padahal Yesus sudah tak ada di bumi? Dan apakah Yesus yang datang kepada orang tersebut menyesatkan banyak orang? Orang yang banyak disesatkan itu apa nama kelompoknya? Yang membawa-bawa nama Yesus. Memang kalau ada orang melihat Yesus dan dia menyampaikan pekabaran-pekabaran di luar dari hukum-hukumnya, itu penyesat. Nah, itulah yang terjadi kepada Paulus. Enggak ada di perintah-perintahnya Paulus. Paulus itu tetap di dalam pengajarannya. Astagfirullahaladzim. Hukum Taurat menuntun bagi kamu sampai Yesus datang, kata Paulus. Ya Allah ya Karim. Gimana? Enggak ada Paulus penyesat. Ibu mengerti enggak kata penyesat itu? Yang namanya penyesat, lihai, licik, cerdik, mengolah sesuatu data. Nah, sekarang Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu mengaku Yesus dan berkata, akulah dia. Penyesat itu berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Nah, kemudian tidak lama kemudian muncul oknum yang mengaku Yesus, padahal Yesus sudah terangkat ke langit.
sini tergenapi nubuatan Yesus, menyesatkan banyak orang. Pengikut Yesus palsu yang datang di tahun 52 kepada Paulus, itu pengikutnya namanya Kristen. Juma, ayat itu Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Dengar Bang Juma, ayat itu untuk akhir zaman kita baca. Tidak ada 27. akhir zaman. Dengar dulu silakan. Bang Juma. Silakan. Kita dengar, baca dulu 27-nya. Sebab ya, sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, kedatangan Yesus. Nah, kalau Anda mengatakan, aku ada di padang gurun, aku ada di sana, tapi kalau belum ada tanda ini memancar dari timur sampai jangan kau percaya. itu, jangan percaya. Ya itu dia. Maka ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus di padang gurun, Bang Juma, bukannya Paulus. Hei, Bang Juma, Darni. Bang Juma ini bukan. Ini enggak kitabmu Bang Juma. Jadi sewaktu Paulus melihat Yesus itu Yesus memilih Paulus agar dia bertobat dan menjadi penginjil, untuk menjadi penyampai kabar baik kepada seluruh bangsa. Ya Allah ya Karim. Astagfirullahaladzim. Di sini Yesus berkata apa? Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel. Ini. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, maka para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea harus melarikan diri ke pegunungan. Yudea masih ada nggak sampai sekarang, Darni? Ada nggak Yudea? Adalah Yudea. Di mana Yudea itu, Darni? Di Bani Israel sana lah. Di wilayah di Israel sana. Iya, di mana itu Yudea? Di mana? Di wilayah Bani Israel sana Bang Juma. Nah, ini tahu Bang Juma, tunggu. Tahu Bang Juma arti ayat ini Bang Juma? Tahu Bang Juma arti ayat ini? Ini panjang kali nanti untuk menceritakannya. Saya paham kali. Larilah, saya ngerti. Tinggalkanlah perkotaan. Saya ngerti kali. Larilah ke kota-kota. Maksudnya itulah yang kuceritakan pernah sama Bang Juma. Nanti kelak kita ini akan dipaksa untuk memasukkan chip. Nah, kalau kita di kota ini, nanti kita dimasukkan ke tubuh kita ini. Dari rumahnya. Iya, dengar dan dulu. Orang yang sedang dengar sabar, saya bacakan, saya bantu baca. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusui bayi pada masa itu. Berdoa supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin dan jangan pada hari Sabat. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang dan tidak akan terjadi lagi. Dan sekiranya waktu itu tidak disingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan waktu itu akan dipersingkat. Pada waktu itu, jika ada orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, ada Mesias ada di sana, jangan kau percaya. Ini kejadian terjadi di Yudea. Oke? Terjadi di Yudea tapi ini. Tapi itu nanti untuk akhir zaman itu Bang Juma. Astagfirullahaladzim. Ini bukan akhir zaman. Orang tunggu dulu Bang Juma. Nanti ini udah ya pernah Allah, kami diseminarkan ini Bang Juma. Nanti katanya larilah ke Yudea, larilah ke perbukitan. Di sana engkau bercocok tanam, kan katanya Bang Juma. Nanti kelak kita ini umat manusia ini sekuat tenaga pun kita untuk beribadah, membaca Alkitab, membaca firman Tuhan. Kalau kita tidak tahu, tidak ada Roh Kudus kepada kita. Dan sekarang kita tidak tahu pemandangan, penglihatan seperti itu. Tunggu dulu Bang Juma, dengarkan dulu aku. Nanti kita Bang Juma suatu waktu kita akan dipaksakan untuk menerima tanda itu. Siapa yang nggak menerima itu maka dikatakan larilah, tinggalkan perkotaan. Jadi kita disuruh untuk berada di perbukitan. Di sanalah kita bercocok tanam. Kalau kita ditinggal di kota ini, wajib kita memakai itu. Jadi sekuat tenaga apapun kau Bang Juma belajar Al-Quran, belajar ngapain Ibu lari? Itu terjadi di Yudea. Ibu di Indonesia. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Bang Juma nanti menerima tanda. Itu di Yudea, bukan di Indonesia. Kenapa di mute aku Bang Ali? Astagfirullah, ya Allah ya Karim. Tapi itulah yang aku pelajari Bang Itu Juma. Di Yudea Bu Darni, bukan nanti di Indonesia. Nanti kelak
itu juga nubuatan Bang Juma. Nubuatan Yesus Bang Juma. Nanti kau percaya Bang Juma. Nanti kau ingatlah aku Bang Juma. Suatu waktu nanti Bang Juma mengingat aku nanti. Betul ya kata Bu Darni. Nanti nggak ada. Dipaksakan. Ini bukan tanah Yudea Bu Darni. Sekarang saya tanya sama Bu Darni. Sekarang saya tanya sama Bu Darni. Apakah terjadi huru hara ketika murid Yesus pada saat bersama dengan Paulus? Kutanya dulu. Ya terjadi di mana-mana ada terjadi kan? Gimana sih Bang Juma ini? Bahkan dikatakan dalam Kisah Para Rasul 22 nomor 4, dan aku telah menganiaya pengikut-pengikut jalan Tuhan sampai mereka mati, laki-laki dan perempuan ku tangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Inilah yang Yesus nubuatkan. Jangan akhir zaman. Paulus itu pembawa huru hara di tengah-tengah murid Yesus. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Ampunilah Bang Juma telah mengatakan Rasul Paulus. Bu Darni coba ganti sama Bang Ranto. Bu Darni, Bang Ranto nih. Susah memang kalau iblis sudah bersarang di otak. Inilah yang terjadi. Dalil pun dibantah. Paulus itu melakukan huru hara, menangkap murid-murid Yesus, membunuh orang-orang yang ada pada zaman itu. Laki-laki dan perempuan kutangkap dan kuserahkan ke dalam penjara. Sebelum bertobat Bang Juma. Justru itu Bu Darni. Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim. Setelah Paulus itu bertobat, kan sudah dikatakan nih, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat suci. Siapa pembinasa keji? Paulus. Setelah dia membunuh, dia berdiri di tempat suci dengan mengatakan, aku rasul. Makanya dikatakan di data nomor 23-nya, pada waktu itu, nah coba ditunjuk langsung oleh Yesus. Pada waktu itu jika ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di sini atau Yesus ada di sana, jangan kau percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul. Dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat. Sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, Paulus, jangan kau pergi ke situ. Atau lihat ada Yesus dalam bilik, Paulus, jangan kau percaya. Paulus itu mengatakan bahwa dia ada di aule. Apa? Paulusnya ada di dalam aule. Oke? Paulusnya mengatakan itu di dalam bilik penjara. Paulus mengaku bertemu dengan Yesus dalam bilik penjara. Ketika dia ke Damsyik di padang gurun, dia mengaku bertemu dengan Yesus. Apa kata Yesus kemudian? Sebab, nah ini dia mengklarifikasi semua pengakuan-pengakuan orang yang bertemu dengan aku. Apabila ada orang berkata begini, bertemu dengan Yesus di sana, di sini, jangan kau percaya. Sebab, Yesus mengatakan apa? Sebab, sama seperti kilat, memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Itulah kedatangan Yesus. Baru percaya. Demikian pula kedatangan. Jangan kau percaya. Gitu. Kedatangannya Bu Darni. Kutanya dulu sama Bu Darni. Kutanya dulu. Sekali lagi saya ingin bertanya kepada Bu Darni. Sekali saya bertanya. Menurut Yesus kedatangannya ditandai dengan cahaya yang berlontar dari timur sampai ke barat. Betul? Bukan kedatangan Paulus, kedatangan Yesus yang kedatangan Yesus. Yesus seluruh berkata, manusia melihat. Yesus berkata, semua manusia melihat. Nah, apakah semua manusia melihat ketika Paulus mengaku bertemu dengan Yesus? Ayo, jujurlah. Walaupun ibu itu punya sertifikat sebagai perpanjangan tangan iblis. Jujur, Bu Darni, jujur. Dengarkan saya Bu Darni. Jawab pertanyaan saya. Menurut Yesus, kedatangannya yang kedua nanti seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Betul? Yes, betul. Nah, berarti kedatangan keduanya sudah terjadi atau belum? Belum terjadi. Lalu yang datang kepada Paulus itu siapa? Secara pribadi dia memilih Paulus. Gimana sih ini? Teman-teman muslim ini? Makanya
kalian nggak beriman kepada Alkitab, jadi kalian mengarang. Justru Paulus itu, dengar. Justru Yesus mengatakan, kalau ada orang mengaku secara pribadi bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Siapa bilang nggak percaya kalau Yesus memilih aku untuk menuntun aku ke jalan yang benar? Bukankah Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Botol sebenarnya Bang Juma, botol berarti ya. Botol Bang Juma. Nggak tahu Bang Juma arti ayat 27 itu. Nantinya setelah kedatangan yang kedua kali, kilat memancar dari timur ke barat. Oke. Sekarang kedatangannya yang keberapa yang datang kepada Paulus itu, Bu Darni? Belum, itu hanya sebagai dipilih Bang Juma. Astagfirullahaladzim, ya Allah karim. Justru Yesus berkata, jangan kau percaya kalau ada orang berkata bahwa astagfirullahaladzim. Bu Darni, coba kata Yesus di data nomor 30-nya, Bu Darni. Pada waktu itu akan nampak anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang. Betul. Nah, sekarang pertanyaan saya, apakah itu sudah terjadi? Belum, nanti kelak. Berarti yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus Yesus, tapi belum. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Bu Darni, dengarkan saya, Bu Darni. Dengarkan saya. Habis ini Anda boleh turun. Nggak ada orang Islam bisa kau tipu, Bu Darni. Dengarkan saya. Yesus, dengar. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang dan mengaku akulah dia. Sebab kedatanganku diawali dengan kata sebab. Sebab kedatanganku sama seperti kilat memancar dari timur sampai ke barat. Demikianlah pula kedatangan anak manusia. Sedangkan yang datang kepada Paulus itu bukan anak manusia. Jangan itu, botol kalian semua, botol. Kau turun. Kau wanita jalang turun. Wanita gila, kau yang turun. Kedatangan nanti itu. Udah dibilang kita botol, kau yang botol laknat. Yesus sudah nyata-nyata mengatakan, jadi apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti ditandai seperti kilat yang menyambar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku yang datang. Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Kedatanganku yang kedua nanti ditandai dengan cahaya terlontar dari timur sampai ke barat, dan seluruh manusia akan meratap. Pada saat aku datang, seluruh manusia akan meratap. Kenapa? Karena pada saat itu adalah tanda-tanda kiamat sudah datang. Manusia akan meratap semuanya. Ini cuman Paulus aja sendiri yang tahu. Aku bertemu dengan Yesus loh. Orang sudah bilang, Yesusnya berkata, apabila ada si penyesat mengaku bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua, tandanya begini. Seperti cahaya bersinar dari timur sampai ke barat. Itu baru aku. Jadi kalau ada cuman berkata, aku bertemu dengan Yesus di kolong cabe, di pohon cabe, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di bawah pohon toge, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti ditandai. Sudah nyata-nyata ditulis di kitabnya sendiri, masih juga sesat. Habis itu dibilang kita botol. Kamu yang botol, kau nggak ngerti Bibelmu sendiri. Itu namanya bahlul. Kenapa kau tidak ngerti Bibelmu? Karena iblis menguasai dirimu. Iblis tidak ridha. Iblis tidak mau kemudian kau masuk ke dalam surga. Iblis mau kau temani ke dalam neraka. Kitabmu sendiri kau jadi bingung. Yesus berkata, kalau ada orang berkata bertemu dengan aku, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku nanti sama seperti cahaya yang memancar dari timur dan melontarkan cahaya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia, aku. Jadi kalau hanya mengaku, aku bertemu dengan Yesus di dalam kardus Indomie loh, jangan kau percaya. Aku bertemu dengan Yesus di toilet umum loh, jangan kau percaya. Aku bertemu Yesus pada saat aku sholat tahajud, jangan kau percaya. Aku bertemu di Yesus pada saat aku umroh, jangan kau percaya. Sebab kedatanganku yang kedua sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat. Demikian pula lah kelak kedatanganku nanti. Jadi jangan percaya. Makanya orang Yahudi tidak ada yang Kristen tidak percaya kepada Paulus. Paham? Udah bang, minum dulu bang, minum dulu. Gitu ya.
demi kalian saya rela kehausan supaya kalian waras. Tapi kalau Bu Darni itu nggak bisa waras lagi dia. Udah permanen. Ya, silakan saudara-saudara, silakan. Hebatan mana Paulus dengan Muhammad? Itu satu-satu. Tunggu, sabar dulu Jos. Ini hebat Paulus lah, karena Paulus bisa melantik setan menjadi Tuhannya manusia seperti kamu. Paham? Udah bang. Iya dong. Iya dong. Iya dong. Paulus berhasil menjadikan iblis bertahta di bumi dengan dia disembah mengatasnamakan Yesus. Iblisnya datang mengaku Yesus. Penyesatnya datang mengaku Yesus. Itu enggak, saya berbicara mengenai fakta. Yesus berkata penyesat datang dengan memakai nama siapa? Yesus. Datang enggak Yesus kepada Paulus? Datang. Mengaku enggak Paulus? Mengaku. Di mana tertulis? Galatia 1:12, nomor 11-12. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Bukan manusia yang mengajarkan Injil kepadaku, tetapi Yesus. Pertanyaannya, ada enggak Yesus bukan manusia? Ada enggak? Sedangkan Yesus sendiri mengaku, malaikat naik turun dari langit ke bumi menemui aku yang adalah anak manusia. Sedangkan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Jangan kau percaya, kata Yesus. Hayo. Sedangkan Paulus berhasil membuat kalian gila dengan menyembah Yesus yang bukan manusia. Paham sama sini? Itulah hebatnya Paulus. Bilang, bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Dia mampu menjadikan iblis laris manis disembah oleh orang Kristen. Itulah hebatnya Paulus. Paulus bilang bukan levelku dia itu. Itulah hebatnya Paulus. Mampu menjadikan iblis kemudian menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Dan ingat, apa bukti bahwa Paulus berhasil menjadikan iblis menjadi Tuhannya Kristen? Baca Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Apa kata Yesus? Di akhir zaman kelak banyak orang memanggil aku Tuhan. Bukankah kami mengusir setan, bernubuat, bermujizat pakai namamu, wahai Yesus? Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripada aku, wahai Kristen. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena Kristen. Enggak. Saya bisa buktikan itu. Atas kehendak siapa kamu menyembah Yesus? Jawab. Jawab. Di situ kuncinya. Itu kuncinya. Saya dulu. Oke, jelas ya. Jadi kalau Anda mengatakan Paulus itu hebat, saya pun ikut bertepuk tangan. Paulus adalah manusia hebat yang mampu menjadikan iblis menggantikan status Tuhan yang adalah pencipta dan bumi, yang disembah oleh orang Kristen sedunia. Jos, Abang Juma, izin mengaku Yesus. Demikian. Oke. Itu kesimpulan. Abang Zuma rehat sebentar ya. Oke. Jadi ini Bang Zuma, saya punya pertanyaan sama Bang Zuma. Kita sistem tanya jawab cepat aja ya Bang ya. Sebagai orang yang meyakini ataupun orang yang bermeluk agama Islam, apakah di dalam agama Islam ataupun Abang Zuma sendiri meyakini bahwasanya seorang Paulus itu adalah utusan atau bukan? Silakan Abang. Paulus itu utusan iblis. Udah jelas aku jawab tadi kan. Utusan iblis yang mengaku Yesus. Udah aku jawab, udah terang. Nggak perlu kau ragukan itu. Bukan. Dia utusan iblis yang mengaku Yesus. Karena gini Abangku. Ya, silakan. Jadi yang saya pelajari sedikit gitu ya, sebagai ilmu tambahan di dalam Al-Quran itu ada di surat Yasin ke-14. Itu memang namanya disebutkan dulu. Tetapi masalahnya di situ berada di tempat di Antioquia, Bang. Sementara yang mengajarkan berita kebaikan, berita baik di Antioquia itu hanya Paulus, baru Simon Petrus dan Yohanes. Berita baik. Maksud saya yang ada di dalam surat Yasin 14 itu yang bernama Yohana, Bulus dan Syam itu siapa? Saya ingin tahu itu aja, Bang. Oke, silakan. Itu utusan Allah. Bukan utusan Yesus itu.
Siapa bilang itu utusan Yesus? Masalahnya gini, bukan masalah utusan siapanya atau enggaknya. Masalahnya Ya, gini, kan kan Paulus, namanya di situ Paulus kan itu kan utusan Yesus yang saya katakan iblis. Kalau di Al-Quran kan namanya Yohana, Bulus, dan Syam. Waduh. Mana Bang Juma ini? Kacau ini teman-teman. Apa Pak, terusin kenapa? Wah, nah itu kan Bang Andi, kalau yang di Al-Quran tadi kan yang diutus di situ adalah Yohana, Bulus, dan Enggak ada, itu tafsir itu bukan Al-Quran, itu tafsirnya. enggak loh Bang, itu surat Yasin 14 loh Bang. Coba buka. Ramon, lu diam dulu kan satu-satu lo. Lu punya etika nggak? Orang lagi ngomong lo. Saya buka Bang ya. Ya berapa? Nomor 14 Bang. Apa itu? Ini sebentar saya buka bentar. Ini kan. Alif silakan dijawab Ustaz. Oh, udah. Surah apa sih? Surah apa? Udah ketemu Ustaz? Surah Yasin ayat 14 itu kan aduh. Sorry. Ya, itu sebenarnya pendapat penafsiran orang-orang, bahkan di kalangan waktu itu zamannya zaman masa tabi'in. Jadi banyak orang yang mu'alaf waktu itu. Jadi memasukkan pendapat bahwa di situ ada nama Paulus gitu kan, Paulus, Yohana dan Sam'un. Pendapat seperti itu dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Bidayah wa Nihayah adalah pendapat do'ipun jidan. Pendapat yang sangat do'ib yang tidak bisa diambil barometer kebenarannya gitu. Seperti itu Pak. Siapa ini yang bicara itu, tadi Pak? Jadi tafsirnya itu udah dijawab itu. Bukan itu ayat Al-Quran. Bukan. Nggak ada di Al-Qurannya. Di Al-Qurannya nggak bunyi begitu. Benar. Tapi kau tadi mengatakan Al-Quran. Iya, maksud saya mengutip dari surah Yasin 14 kan ada 2 utusan. Bukan surat Yasin itu tafsir. Iya, saya tahu itu tuh tafsirnya bahwasanya yang diutus itu orang pertama tuh ini. Udah dijawab Ustadz Alif itu. Tadi Maksud saya itu ini Bang. Kan ini ada tafsiran. Kamu udah dijawab monyet. Kamu masih anjing kau itu Kau udah dijawab. Kau itu bukannya menanggapi si Paulus botak, malah kau udah dijawab. Maksud apa? Maksud monyet. Ada aja kau sok-sok polos kau. Udah dijawab. Itu bukan Al-Quran yang lu baca. Dasar pemakan babi ya. Udah dijawab, itu bukan Al-Quran. Paulus baik mungkin itu bentar dulu, itu tadi tafsir yang tidak bisa kita pegang karena udah pendapat pribadi tadi. Udah Ustaz Ali udah menjawab loh. Langsung dijawab lagi, menurut saya, menurut babi itu kau. Saya rasa itu Hanso juga udah sering bertanya, itu udah 74 kali setengah dia bertanya itu kan. Itu aja melulu. Sedangkan pertanyaan menyumbang nggak ada yang bisa menjawab. Mana silsilah Paulus itu? Ada Kristen bisa menunjukkan silsilah Paulus mulai dari dilahirkan sampai dia digantung. Ada ya? Kan nggak ada juga. Bukannya topik itu yang Anda perkuat dulu. Udah dibilangin yang kau baca dari awal sudah saya jawab, yang kau baca itu bukan Al-Quran. Jadi Ustaz Alif ya, silakan. Orang kayak gini mah langsung gua hajar, bener. Ya, mungkin iklan aja dulu biar tenang, biar suasananya nyaman. Silakan Bang Kaisar. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada suara? Ada. Bismillahirrahmanirrahim ya teman-teman ya. Saya pantun dulu sebelum bernubuat ya. Jika nasib Tuhanmu sadis, miris dan mati seperti kecoak,
ditangkap, ditelanjangi, diracun dan ditombak. Bahkan nasibnya tidak lebih terkutuk dari seekor kecoak, hina bau seperti hidup kotor di kandang ternak. Selama ini kalian hanya menyembah Lucifer dan setan. Iblis yang datang kepada si gundul bangkotan, mengaku datang dengan cahaya kilauan, diprank Pak Ulus, The Gang, dan kawan-kawan. Jadi teman-teman, tap-tap layarnya jangan lupa. Setelah bernarasi kalau bisa sampai 1 M ya. Untuk teman-teman viewer di bawah yang sangat baik ataupun pura-pura baik, serta manusia yang beriman, juga manusia yang masih mencari keimanan, saya Kaiser Juntak menyiarkan langsung live forum debat di frekuensi 3,1 FM Sungai Jordan. Ketua Dewan Pimpinan Pewarta Bukit Golgota menghimbau sahabatku semua kencangkan tap-tap layar sahabat di bawah agar akun kita kuat dan anti report. Dan jangan lupa follow akun host narasumber di atas, juga saya sendiri. Sekali lagi saya ingatkan untuk narasumber Tritung, Kristen, Protestan, Katolik, Wanes, penyembah knalpot Mio yang menuhankan pelak Pajero. Kalau naik komal diskusi bawa otak dan akal ya, akademis dan duduk manis. Untuk kalian penyembah gagang ketapel yang selama ini percaya buku-buku novel, kenapa kalau ditanya gila dan ngomel-ngomel? Jadi begini, jadi begitu, jadinya sompel. 4 penulis menciptakan buku, segala narasinya cerita halu, kontradiksi dan cerita lucu, tidak makan kalau tidak tipu-tipu. Sejak kapan anak Tuhan menjadi Tuhan? Sejak dogma doktrin mentah kau telan. Sejak kapan Tuhan berak, tidur dan makan? Sejak mencuri gandum dan menjala ikan. Bobroknya otak kafir penyembah setan, seperti lumpur basah bercampur air jamban. Hidupmu seperti kerang tawar lepas lautan, bersatu kau punya otak dengan kotoran. Hidup penuh dengan kebohongan, mematikan logika dan pikiran. Satu pertanyaan tapi 777 juta jawaban yang kau lontarkan. Rusak parah seperti pagar kecamatan, tidak jelas, tidak beraturan, lumut dan terkikis dimakan zaman. Ingat, segala daging halal boleh kau makan, terkecuali daging sandal dan rodaban. Segala daun-daun boleh kau konsumsi, terkecuali daun pintu jendela dan terali besi. Segala air juga boleh kau minum dan telan, terkecuali pecahan air ketuban. Selamat datang di kebenaran bagi yang menerima, dan selamat berkuar-kuarlah kalian seperti mencari ketiak ular. Stay tune. Itu si Noah itu selalu itu yang dibawa kalau ketemu. Selalu itu yang dibawa. Udah berapa kali dijawab, Ustaz Tata menjawab. Pernah juga dijawab oleh Ustaz Wafi. Ustaz Ali udah berapa kali menjawab itu? Surat Yasin ayat 14. Udah bosen sih sebenarnya. Iya. Tapi masih ngeyel tiap hari gitu loh. Diulang-ulang. Cuma gini Bang Adi, konsekuensinya kalau mereka mau memaksakan itu adalah untuk Paulus, maka mereka harus percaya bahwa Paulus itu adalah orang yang tidak menuhankan Nabi Isa. Karena ajarannya tauhid, tidak ada yang menuhankan Nabi Isa gitu. Itu kalaulah mau paksakan kan gitu. Karena ayat itu tidak mengajarkan tentang bahwa utusan itu adalah yang menuhankan Nabi Isa gitu. Itu pendapat-pendapat itu kan dari dalam tafsir Ibnu Katsir. Di mana tafsir Ibnu Katsir itu ketika membahas satu ayat membuat sebuah riwayat, ketika riwayat itu tersiar di tengah mereka gitu loh. Ada pendapat ini menyebutkan nama ini. Dan pendapat-pendapat itu diperjelas lagi oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Al-Bidayah wa Nihayah, bahwa pendapat-pendapat ini adalah sangat lemah. Artinya doi pun jidan itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan gitu. Gurunda, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang sakit, Dinda? Akulah Yesus yang kau aniaya. Bangkit kembali. Berapa aku sudah jahitan itu? menerima 38 akun. Berapa jahitan itu kena tembak? Berapa jahitan? 3 jahitan. Jadi begini ya saudara-saudara Kristen, dengarkan ya. Terkait dengan surah Yasin, itu jawabannya ada di ayat 29. Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kanat illa sayhatan wahidah fa idzahum khamidun. Tidak ada siksaan terhadap mereka melainkan dengan satu teriakan saja, maka seketika itu mereka mati semuanya. Sekarang pertanyaan saya, di Antioquia pada zaman Paulus ada di sana? Apakah ada kemudian
diberitakan mati sekampung di sana atau se-Antioquia? Ada nggak? Ada nggak? Ada nggak? Nggak ada kan? Remon jawab tuh, Remon. Si Buan jawab. Nggak ada. Berarti bukan Paulus yang dimaksud di situ. Itu hanya tafsir. Itu pun dikatakan daif jiddan. Apa itu daif jiddan? Mendekati maudu. Mendekati riwayat palsu. Gitu cara belajarnya. Oke, lanjut. Guru-guru yang ada di sini silakan, saya cas HP dulu. Gurunda izin ya, saya kecilin Gurunda biar nggak kena. Iya, silakan. Teman-teman 1M cepat 2 menit 1M. Saya curiga ya tombak yang dipakai ini tulang ikan yang dimakan Yesus ini yang pakai tombak. Iya. Ikan pari. lanjut. Ada nubuatan juga itu. Ada nubuatannya juga itu Bang Zuma. Iya, silakan. Gimana nubuatannya? Iya benar ya. Ya teman-teman ya, Tuhan kok ditumpuk jadi 3 seperti kue lapis legit yang basah. Kalau kalian juga masih memaksa seperti lawakan si lambe tura. Dari dulu sampai sekarang kalian tidak bisa menundukkan Tuhan. Seperti Metro Mini Kopaja berjalan dari kenaikan sampai keturunan tidak ada kedudukan. Pada mulanya adalah makan ikan goreng dimasak di gongseng. Setelah dimakan kepala oleng, tidak lebih seperti koreng yang beleng-beleng. Stay tune. Kasih nama rahasia atau rahasia itu boleh. Man rasa tengi lah kok. Masih say desi segala. Mana aja. Ya ring apa je otak nanti lu balik puan nah apa sih? Mati 1 ada 2 cadangan. Parah. Tuhan bertumbuh 3 kayak kue lapis. Dimakan 1 tinggal 2 lapis. Masuk lain generasi. Cakur di otak pun kita. Masih bawa aku mete. Host nggak apa-apa, saya diturunin host biar naik itu Oten. Saya turun host. Nggak usah, kita istirahat aja dulu, iklan aja dulu. Oke baik, jadi teman-teman yang mau nombak-nombak, yang mau menombak Gurunda Zuma, yang mau ngasih anggur asam, bunga karang, ataupun yang 11 murid menjala ikan di jalannya itu akunnya Bang Zuma tidak mempan. Karena apa? Perkenalkan aku legenda Kaisar Nero, pewarta Golgota 3.0, mewartakan berita lantang dan jago, dinobatkan sebagai Jenderal Algojo. Nubuatanku pada malam ini untuk Bang Zuma Mukminin, terang dan jelas bertuah lazim, cerdas dan jenius bertubuh salim, lisannya tajam setajam kapak Ibrahim, perkasa tangguh sejak di dalam rahim, tersohor di langit dan bumi sampai maritim. Stay tune. Keren sekali, Masya Allah. Hai, tapi sekeren-kerennya sahabat kita Kaisar ini, lebih keren tetangga kita. Iya kan? Tuhan mati 1, tinggallah 2. Ya kan? Ada cadangan. Tuhan kita cuma 1, mereka 3. Allahu Akbar, Masya Allah. Keren. Parah gue lapis Berarti gini ya Bang Zuma ya. Stok tiada batas ya. Stok tiada batas. Ya, stok tiada batas, betul. Pada saat dia ditombak, itu dari sisi manusianya, bukan keilahiannya. Wah, nggak bisa mati dia, nggak bisa. Pokoknya nggak ada. Seibarat Pak Bom Bom mereka tuhankan sama aja pun. Kenapa Pak Bom Bom itu bisa tidur? Oh, itu sisi kemanusiaannya, Paman. Kenapa Pak Bom Bom tidak bisa gerak? Itu karena sisi kemanusiaannya. Sama kan? Sama aja. Sudah begitu berlapis 3 ya. Wah, keren kali lah. Berlapis 3 Bang. Si Buan. Epilepsi apa ini? Susah ini namanya.
Bang Andi kayaknya tidur ini ya. Ustaz Alif. Saya juga mau mengucapkan terima kasih banyak kepada sahabat-sahabat yang dengan setia mengikuti channel Zulkifli M. Abbas Official. Di awal tahun 2025 subscribernya tembus 400.538. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, saya berharap di tahun 2025 itu bisa tembus 500 ya kawan-kawan. Kurasa kalau orang yang nyimak diskusi kita ini mensubscribe channel-channel kita itu dengan mudahnya kemudian, karena di Indonesia ini khususnya itu ada berapa penduduk Islam di Indonesia? 200 juta lebih. 200 juta loh. 200 juta. Masa di antara 200 juta ini nggak bisa nembusin sampai 1 juta gitu kan? Harusnya kan, kalau kita lihat euforia daripada sahabat-sahabat netizen, harusnya channel-channel umat Islam yang ikut debat memperjuangkan akidah itu sudah tembus jutaan semuanya dalam waktu setahun. Nah, oleh karena itu mari kita menghimbau sahabat-sahabat yang ada di YouTube, tolong di-share kemana saja channel kita ini semua untuk di-subscribe, di-like dan juga ya komen lah sekali-kali gitu kan ya. Nah, termasuk channelnya Forum Debat, Dinda Unirifa, channel Alif channel, Handi Selebes channel, Bible Berjalan, kemudian siapa lagi? Tahta channel, Unirifa MOW. ya Unirifa MOW. Mana lagi? Bang Glenn ada channel nggak? Punya saya dosen debat. Ya, dosen debat. Abangku nggak ada. Ya, jadi teman-teman kita yang ada di luar sana, yuk silakan yang ada di TikTok, silakan di subscribe channel-channel kita supaya kita. Saya ada Bang Suma. Ada. Channel apa itu? Ada Pewarta Golgota. Pewarta Golgota, channel YouTube-nya Bang Kaisar. Silakan sahabat-sahabat sekalian, gitu ya, supaya channel-channel ini kuat gitu loh. Tembuskan kemudian ke angka jutaan channel-channel kita. Teman-teman kita coba bayangkan nih, yang buka Komal, Dinda Alif, Andy Selebes, teman-teman kita Unirifa, Bang Kaisar, Bang Glenn, itu nggak tidur loh setiap malam dari pagi sampai subuh besok. Begitu aja tuh setiap hari. Nah, berharap supaya teman-teman bisa mendapatkan edukasi terkait diskusi lintas agama untuk mempertebal iman dan membentengi akidah umat Islam dari gerakan-gerakan pendangkalan akidah dari para misionaris. Tadi di channelnya Dinda Julius, sahabat lihat bagaimana misionaris itu terang-terangan, ya, terang-terangan menghina Islam, menghina Rasulullah, menghina Allah, menghina Al-Quran. Tentu hal ini akan terjadi terus-menerus dan mereka akan semakin berani. Untuk itulah dibutuhkan kemudian benteng pertahanan. Benteng pertahanan kita itu apa? Komal-komal Islam yang membuat kemudian diskusi seperti ini. Dan benteng YouTube yang ada. Itu YouTube yang ada yang membahas tentang lintas agama, utamanya YouTube yang berdebat. Ya, Anda pantengin YouTube yang ikut berdebat, yang menyediakan Komal. Ya, boleh silakan kalau misalnya ada YouTube yang juga menyiarkan ini, boleh. Yang penting Anda kenal siapa orangnya. Jangan sampai pemilik Komal itu justru orang non-Muslim, hanya mencari keuntungan, nama channelnya dibuat-buat Islam, padahal pemiliknya oten. Kan yang mereka kejar cuma duit kan? Yang punya channel-channel yang tidak ikut berdebat ini, yang maksud saya yang tidak berafiliasi dengan kita apologet, ya bisa jadi kan? Mereka hanya kejar duit, kemudian mereka buka Komal, mendebatkan debat Islam Kristen, nama channelnya bisa di-Islam-Islamkan. Nah, demi mendapatkan keuntungan, dari keuntungannya dipakai menghujat umat Islam. Nah, itu channel Bang Sumanto. Silakan di-subscribe, nonton di sana. Nih, channelnya. Silakan ke YouTube Bang Juma dulu nih. Ini saya spill nih namanya. Channelnya Uniripa, channelnya Dosen Debat, channelnya Handi Selebes, Alif channel, Tahta channel, dan yang lainnya gitu loh. Kan Anda tahu kan, orang-orang di sana, musuh kita itu ada dua.
musuh kita itu ada dua. Yang pertama adalah orang kafir, yang kedua adalah orang munafik. Orang kafir dan orang munafik ini selalu seia sekata. Orang munafik dan orang kafir itu tidak pernah musuhan. Mereka selalu seiring sejalan, saling melengkapi satu sama lain. Itu musuh kita besar, musuh kita berat. Orang-orang kafir berkongkol-kongkol dengan orang-orang munafik. Siapa yang dekat dengan orang kafir? Orang kafir yang mana dulu? Orang kafir yang menghujat Islam. Itulah orang-orang munafik. Kalau dia Islam dekat dengan para penghina penghujat Allah, maka mereka adalah orang-orang munafik. Saya pastikan itu. Saya pastikan itu. Oleh karena itulah kemudian yuk mari sahabat-sahabat sekalian, kita besarkan channel-channel kita yang ada ya teman-teman. Jangan mengikuti channel yang Anda tidak kenal siapa pemiliknya. Jangan. Apakah pemiliknya ini seorang muslim atau bukan? Jangan diikutin. Mending yang benar-benar nyata. Oh ini channel-channel Islam, ini channel yang berdebat, ini yang siang malam berdebat, ini yang tampil berdebat. Ya maka besarkanlah channel-channel mereka ini. Ya bukan mengukur ya teman-teman, bukan mengukur. Tapi kita juga nggak boleh munafik. Bikin channel YouTube berdebat pasti tujuannya supaya mereka bisa terbantukan kemudian di dalam menjalani kehidupan. Tapi kami umat Islam, kami apologet Islam ini sahabat, ya, kenapa kami buka YouTube? Karena kami mau agar aksi kami atau metode dakwah yang kami lakukan itu bisa lancar. Karena kenapa? Kalau duduk kayak begini kan, kayak host kita kan butuh asap-asap, butuh rokok, ya kan, butuh wifi, bayar pulsa, butuh cemilan, kemudian anak istrinya butuh diperhatikan, mereka buku belum nikah bang? Iya bu, buku apa? Beli kitab, mereka butuh kitab, mereka beli kitab harganya ratusan sampai jutaan. Untuk apa? Untuk sebagai bahan materi agar dipakai untuk mereka berdebat. Ketika mereka nggak tidur, pagi buka komal, malam buka komal, mereka sakit, mereka butuh biaya dan seterusnya, butuh vitamin dan seterusnya, butuh cucu dan seterusnya, butuh buah dan seterusnya. Jadi ya marilah kita manjakan para apologet ini. Dengan apa? Dengan cara apa? Enggak susah kok, gampang. Cuman subscribe channelnya mereka, nonton di channel-channel mereka, udah selesai. Dan Anda sudah melakukan amal jariah. Daripada nonton di komal yang Anda nggak tahu siapa punya. Ayo, entah itu Islam, entah itu Kristen, kita nggak tahu. Mending di channel-channel yang berafiliasi dengan apologet Islam Indonesia. Jadi subscribe channel-channel kita yang utamanya yang berdebat ya, utamakan yang berdebat. Siapa aja itu? Dinda Alif, forum debat, Bang Kian Santang, channelnya atas nama dosen debat, Bang Handi yang siang malam, kemudian Dinda Unirifa, Ahisugi Bibel Berjalan, channel Tahta dan seterusnya. Dan kalau misalnya Bang Kaisar juga ada channelnya, silakan. Bang Glenn juga silakan. Mereka yang berjuang betul-betul berjuang, itulah yang kita dukung channelnya gitu loh. Ya teman-teman, karena itu bermanfaat. Anda dapatkan amal jariah. Anda nonton di channel mereka, Anda komen di channel mereka, Anda mendapatkan amal jariah. Kenapa saya katakan amal jariah Anda dapatkan? Karena ilmu yang disampaikan di debat ini akan tersampaikan kepada halayak banyak. Halayak banyak itu bukan cuma orang Islam saja. Ada Kristen yang mendengarkan channel kita. Ada Kristen yang melihat pendebat kita berdebat, lalu mereka menjadi mu'alaf, pahalanya kepada Anda juga. Nah itulah keutamaannya ya. Jadi kita tidak menghabiskan waktu kayak sekarang nih, di tempat saya udah jam 3 subuh nih. Besok kita pergi kerja nih, ngantuk-ngantuk, pergi ke kantor ngantuk-ngantuk, ya kan ya. Nah untuk supaya kita mendapatkan ilmunya, mendapatkan amalnya juga, amal jariahnya juga, tonton di channel para pendebat Islam. Begitu. Atau di channel yang berafiliasi, yang benar-benar kerjasama dengan API. Jangan channel liar yang Anda tidak kenal siapa pemiliknya, cuma nebeng konten,
cuma ingin melivekan konten orang para berdebat. Kita nggak tahu siapa pemilik ini, gitu loh ya. Kalau saya, channel saya Zulkifli Abbas Official. Alhamdulillah, sahabat-sahabat sudah berinfak waktu, ilmu, dan juga materi dengan mensubscribe channel saya sudah tembus 400.000 di tahun 2025 ini. Saya berharap channel-channel yang lain pun terangkat besar, jutaan, ya. Utamakan teman-teman, kalau bisa jutaan, tonton di sana. Kenapa demikian? Kalau hari ini anak kita belum sempat untuk nonton YouTube itu, karena mereka sibuk belajar, kuliah, bermain. Bisa jadi di hari mereka sudah dewasa, di hari mereka sudah berkeluarga, atau bahkan di hari mereka sudah berkeluarga seumuran dengan kita hari ini, dia menyempatkan diri untuk nonton channel-channel tersebut. Nah, untuk itu sekali lagi saya menghimbau, yuk mari kita besarkan channel para apologet Islam Indonesia. Tinggalkan channel para munafikun yang mencari konten, yang dipecat karena konten, dipecat dari yayasan karena konten, yang mencari sibuk mencari donasi. Saya kerjanya mencari celah, apa yang ribut, apa yang lagi hot diperbincangkan di sosmed, di sosial media, itu yang mereka kemudian ulas terus setiap hari, ya. Karena tidak laku, maka kasus-kasus yang lagi panas mereka putar terus, diputar seputar-putarnya sampai mereka bisa mendapatkan makan, gitu loh. Tinggalkan channel itu, tak ada manfaatnya. Sekali lagi saya katakan, Anda kalau mau pintar melihat siapakah orang munafik itu, mereka yang sering berkongko-kongko dengan para penghujat Islam, penghujat Allah, penghujat Al-Quran, yang bertentangan dengan para apologet Islam Indonesia, baik yang ada di dalam api atau di luar api, tetapi mereka selalu berjuang tentang akidah Islam dan benci kepada mereka dan tidak berkongko dengan mereka, maka itu adalah orang-orang munafik. Siapapun dia, mau dia membahas tentang Al-Quran, tapi kalau dia sering berdiskusi bersama dengan orang-orang kafir penghujat, maka dipastikan itu adalah orang munafik. Bersama dalam arti kata berkongko, bahagia bersama, tertawa bersama, saling bermesraan bersama, sapa-sapa dengan lembut bersama, padahal ini penghujat, maka saya pastikan itu adalah seorang munafik. Pastikan itu. Kentara orang munafik itu, ketika ada pendebat Islam naik ke komalnya dan di situ ada penghujat dari Kristen, dia lebih cenderung berat kepada penghujat Islam daripada umat Islam yang naik ke atas. Kentara itu orang munafik. Jadi kita juga harus pintar melihat. Jangan karena dia merasa, jangan karena pendebat itu merasa apa, yang buka komal itu pakai kopiah, bawa-bawa ayat suci, ngaku-ngaku mu'alaf, pakai nama-nama Islam, lantas kemudian kita jadi pengikutnya dan setia menganggapnya baik. Tidak, lihat tindakannya, lihat tindakannya. Bagaimana sepak terjangnya di sosial media. Lihat. Nah, orang-orang kayak gini tinggalkan. Jangan tonton channel mereka. Saya kira begitu sahabat, terima kasih banyak ya atas perhatiannya terhadap apa yang menjadi himbauan saya. Mudah-mudahan channel kita di akhir 2025 itu sudah bisa tembus ya 1 juta lah. Adalah di antara kami ini, apakah Bang Handi, apakah saya, apakah Bang Alip, ini semua channel, semua pendebat Islam itu belum ada yang sampai 1 juta. Boro-boro 1 juta untuk ratusan aja berat kali. Tapi channel-channel di luar sana saya heran gitu loh. Saya yang berdebat, yang nonton 9.000, saya buka channel-channel yang lain, dia bukan pendebat, saya tidak kenal mereka, yang nonton waktu yang sama, konten yang sama, 30.000 lebih. Gimana dong? Bang Handi ku tengok, 1.000 yang nonton, pada dia yang berdebat. Yang lainnya cuman begitu orang live, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, live, ting. Habis itu dia pergi ke pasar, dia ke mall, dia ke kantor, sekali-kali aja tengok HP di tangan, pergi kemana-mana aja, kerja. Berbahagia mereka, sementara Bang Handi duduk di situ berjam-jam sampai pagi. Yang nonton cuma 3 orang.
yang hanya numpang live nonton puluhan ribu orang, bahkan ratusan orang, ratusan ribu. Itu zalim namanya. Nah, karena sudah tahu begitu keadaannya, tolong sahabat-sahabat sekalian, mari kita tongkrongin channel-channel para pendebat. Sekali lagi, tongkrongin channel-channel para pendebat. Tapi jangan juga meninggalkan channel yang berafiliasi dengan API. Ya, jangan subscribe channel bolak-balik aja, nonton di sana, habis itu nonton di sini gitu ya, teman-teman sekalian. Saya kira begitu dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan sahabat dilanjutkan lagi. Oke, terima kasih Bang Juma. Kami juga himbau kepada simpatisan atau siapapun yang terafiliasi dengan API, ya, teruskan mendukung kami. Kami ada Yayasan Apologet Islam Indonesia, yang di luar sana banyak yang iri, bahkan ingin membubarkan. Tidak mereka memberikan atau tidak senang lah dengan adanya API, karena adanya API ini banyak orang yang mualaf. Andainya yang nggak suka dengan API adalah orang Muslim. Kok nggak senang kalau ada orang yang memeluk Islam ya? Nah, itu satu. Kedua ya, dukung terus apapun bentuk atensi, apapun bentuk perhatiannya itu. Kami ucapkan terima kasih. Selama ini API sudah berumur 2 tahun lebih. Betul kata Bang Juma yang satu tahun lebih. Lah, 1 tahun lebih, paham. Kasih bonus Tad, insya Allah lebih dari itu ya. Siap. Untuk itu teman-teman, bahwa selama ini suara-suara yang Anda dengar belum tentu itu channel yang punya suara yang berdebat. Ini di sini disiarkan oleh beberapa channel YouTube. Bukan aja Andi Selebes Channel, Yukil Liam Abbas, Yuni Ripa, Alif Channel. Bukan juga yang ada Golgota Warta ini juga, bukan. Tapi di luar sana ratusan yang mengambil ini untuk disiarkan di channel